Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa sedulur Jaya TV. Malam hari ini kita ketemu lagi di program Mudoroso Jaya TV. Ada yang berbeda kali ini karena yang jelas hostnya berbeda. Kalau biasanya dengan saudara tua, hostnya Pak Pramudya, hari ini khusus hari ini dengan saya Andy dan sahabat kami Kosita, ada Pak atau Mas Pri. Sementara untuk malam hari ini kita sudah hadir kedatangan dua tamu ya, Pak Pri. Pri ada Pak Gi. Mungkin masyarakat Pati sudah tahu Pak. Saya manggil Pak atau Om ini? Sama saja. Ada Pak Gi yang sehari-hari. Selamat malam. Beliau dulu seorang Pati, kalau nggak kenal Pak Gi bukan orang Pati berarti. Saat ini menjadi praktisi hukum di Kabupaten Pati, dan ada lagi ini kita kebetulan malam hari ini kedatangan dua bintang. Dulu tuh sering adu pendapat, sekarang jadi berteman. Adu ide. Ada Bang Buler. Beliau praktisi juga sebenarnya, tapi beliau juga aktif di akademisi ya Bang, di Fakultas Hukum UKSW Salatiga ya Bang. Iya. Malam hari ini ada satu topik menarik yang ditunggu-tunggu masyarakat, dan masyarakat hari ini jadi perbincangan tidak hanya di Kabupaten Pati tapi secara nasional. Bahkan kita mengulik-ngulik ya Om Pri, kita mengulik-ngulik ini ada beberapa informasi yang kita dapatkan. Mungkin Om Pri bisa menjelaskan sedikit lah apa ya gambaran kira-kira malam hari kita bicara apa? Iya, terima kasih. Jadi secara umum saja bahwa pada malam hari ini topik yang kita angkat adalah soal Kamtibmas di Kabupaten Pati terkait dengan beberapa waktu yang sudah berjalan ini. Om Endi, banyak terjadi hal-hal di masyarakat yang terkait dengan keamanan dan ketertiban, sehingga kita di sini dihadiri oleh bapak-bapak yang sudah siap di sini nanti akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan hal tersebut. Bagaimana di Pati ini bisa lebih baik dengan masukan-masukan atau saran-saran dari beliau-beliau yang sudah ada di sini. Iya. Intinya kita hari ini mencoba untuk Mudoroso, ngerasani tapi saya ngapik kan. Iya Pak. Jadi kita ngerasani yang bagus. Bagaimana ke depan ini menjadi tanggung jawab kita bersama ketika hari ini ternyata ada rentetan dari kami, data yang kami punya di Kabupaten Pati mulai Mei, mulai Mei sampai dengan bulan Juni 2021 ini ada perampokan emas yang lumayan 1 kilo itu di Pucak Wangi. Itu tanggal 4 Juni kemarin. 4 Juni kemarin. Terus dilanjutkan lagi nggak berapa, itu hanya terpaut mungkin nggak sampai sehari ya. Itu muncul lagi kasus pembunuhan di Ronggo. Kelihatannya ini urusan hati yang akhirnya terjadi pembunuhan. Itu tanggal 4. Terus selanjutnya kita ada lagi kasus yang ini sempat membuat heboh, tidak hanya warga Pati, bahkan orang luar kota pun sekarang jadi kita terkenal ya gara-gara kasus itu, yaitu pengeroyokan bos rental mobil rental mobil di Sumber Soko Sukolilo. Ini cukup menguras energi semua masyarakat sehingga mereka menjadi ramai membicarakan itu. Selanjutnya adalah di waktu yang tidak lama muncul lagi kasus tawuran pemuda di Wegil Sukolilo yang membuat satu orang meninggal dunia, dan terakhir kemarin kasus maling motor di Margon Sukolilo pagi-pagi itu Pak. Pagi-pagi sempat ramai juga di sawah, sepeda motornya diambil. Terus sebenarnya ada yang lucu Pak ceritanya itu. Lucunya itu
lucu banget. Jadi ketika dia ambil tuh saya baru pegang kok, belum saya bawa lari ya gitu. Jadi ada statement-statement yang lucu tapi memang belum kita ulik lah itu. Jadi 6 kasus besar ini di bulan Mei sama Juni ini menyita perhatian kita dan kita juga kaget. Nah, mungkin secara umum kita kemana dulu nih? Ke Bang Bule dulu atau ke Pak Ki dulu nih? Monggo silakan. Ayo. Pagi aja, Ke pagi. Pak dulu ya. Pagi ini karena jam terbangnya wah biasa. Pakai terbang Garuda pakainya. Sudah tidak makan lagi langsung sos gitu. Pagi secara umum mungkin bisa diceritakan tapi kan sudah lama sekali menjadi pelaku bahkan menjadi praktisi, sekarang jadi praktisi hukum ya, dulu pelaku. Melihat kondisi kultur budaya di Kabupaten Pati sendiri sampai akhirnya kok muncul kayak gini tuh gimana Pak? Sebenarnya gini Mas, dari perspektif hukum ya, dari kepolisian mengenai pembahasan 6 perkara terakhir dalam bulan-bulan ini, mulai dari tadi diterangkan dalam bulan Mei sampai dengan bulan Juni sekarang ini aja sudah 6 kali kasus ya, sudah kali kasus, dan bahkan itu termasuk kasus yang menonjol, dan termasuk menonjol itu dalam rangka dalam hal merasakan masyarakat. Artinya dalam segi kualitas perkaranya itu sebenarnya sudah harus menjadi perhatian para penegak hukum mestinya ya. Mengenai data-data yang 6 kasus itu ya, kalau kita nengok data mestinya kita sertakan aparat penegak hukum di sini ya. Cuman karena kalau melihat data ya kita tidak bisa melihat, karena ini hanya kita lihat dari yang muncul di medsos saja dan secara umum. Padahal yang tidak muncul sebenarnya kan banyak juga. Jadi data yang terakhir itu memang betul sekali apa yang tadi disampaikan Mas Andi, bahwa itu kasus yang menonjol dan sangat meresahkan masyarakat. Terutama yang baru saja terjadi di Sukolilo itu sangat merasakan masyarakat, dan tidak hanya di Kabupaten Pati. Bahkan sekarang membawa dampak ke luar kota Pati ya. Orang Pati yang mau rental mobil saja itu, kalau di rental orang Pati lebih baik nggak mobilnya nganggur di garasi, biar di garasi aja daripada dibawa orang Pati. Takutnya nanti kalau dilakukan hal yang sama semacam itu akan menjadi apa itu namanya, membuka lagi buat mereka pemilik rental itu kan begitu. Tidak hanya pemilik rental saja sekarang, mungkin sekarang eksesnya melebar ke leasing. Ya. Karena apa? Selain kejadian semacam itu apa itu namanya, petugas leasing itu yang melakukan tagihan macet di Pati itu sering terjadi kayak gitu. Cuman tidak terekspos saja. Makanya itu kalau melihat hal itu data ya mestinya kita harus melihat data di kepolisian. Ya. Gitu. Ya, berarti pagi ini secara nggak langsung usul ini ada seri 2. Seri 2. Mestinya begitu loh. Mestinya begitu. Kita undang. Gitu. Kita undang, kita libatkan. Kepolisian biar polisi juga bisa menyajikan data. Ini sebenarnya kita ngambil 6 itu karena menonjol ya begini. Ya karena yang menonjol kan. Nah, menonjol. Itu banyak lagi sebenarnya. Tapi menonjol dan dalam waktu yang betul. Sama. Ya, jadi itu mungkin kalau dari Bang Bule sendiri Bang. Kalau tadi Pak Ki bicara secara ini, kalau dari Bang Bule sendiri, emang kondisi budaya kultur masyarakat Pati kayak gitu ya Bang? Artinya ini kan kita lihat kan waktunya tidak terlalu jauh, mepet sekali. Ini ada apa tuh sebenarnya Bang? Jadi kalau saya ini kan di Pati sejak tahun 2001. Dan selama 23 tahun itu saya melihat memang tipologi masyarakatnya Pati ini berbeda dengan tipologi masyarakat Jawa pada umumnya yang dikenal halus, lembut. Pati ini agak punya karakter yang berbeda sedikit, bahkan bukan sedikit, hampir mirip-mirip dengan pola orang-orang Sumatera yang
cepat sekali tensinya itu cepat naik. Begitu ada gejolak sedikit itu sikap kekerasannya itu muncul, walaupun tidak semua ya. Nah, saya melihat itu sebagai sesuatu yang sudah mengakar di dalam kehidupan, terutama anak-anak muda Pati ini. Jadi anak muda Pati itu menganggap bahwa mereka hebat itu kalau mereka bisa berkelahi. Itu yang terjadi, baik di sekolah. Karena 3 bulan yang lalu kan juga terjadi hampir terjadi tawuran antara anak-anak muda Pati, anak SMA dengan Kudus. Dan itu sebenarnya itu tidak terekam aja. Hampir setiap minggu itu mesti terjadi di desa-desa. Itu menunjukkan bahwa memang tipologi masyarakat Pati, khususnya anak-anak muda itu punya potensi untuk mudah marah. Nah, karena itu maka seharusnya memang dalam masyarakat yang tipologi begitu, pekerjaan penegak hukum harus ekstra. Tidak bisa lagi diperlakukan seperti masyarakat Jawa pada umumnya. Pendekatan-pendekatan pencegahan itu jauh lebih penting. Dan yang juga lebih penting adalah tindakan penegakan hukum ketika sudah terjadi kejadian-kejadian. Nah, 2 hal kalau sorotan saya, yang pertama bahwa tindakan pencegahan dari pihak yang berwajib. Kita tidak menyasar ke polisi, tetapi memang pihak kepolisian yang paling bertanggung jawab soal keamanan. Ya, Undang-Undang nomor 22, Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 itu mengatakan memang kewenangan tugas untuk melakukan pengamanan itu ada di pundak polisi. Nah, untuk melakukan pengamanan menurut saya memang dibutuhkan keseriusan pihak penegak hukum, yaitu kan di tiap sekarang kan di desa kan ada Babin Kamtibmas. Di situ kan ada polisi. Itu sebenarnya dalam rangka melakukan tindakan preventif agar itu tidak terjadi kalau ada apa-apa. Jadi dilokalisir. Tapi yang saya amati, hasil amatan saya, itu yang ada di desa itu kan yang ditugaskan orang tua-tua. Dan orang-orang tua-tua ini kan jarang berkelahi. Yang diawasi orang yang tidak berkelahi, yang harusnya potensial melakukan satu kekerasan anak muda, SMA, itu tidak terdeteksi. Mereka seakan-akan secara formal ada di desa, tetapi yang jadi sumber apinya itu tidak terdeteksi dengan bagus. Karena kalau kita lihat ini, kebanyakan yang itu kan usia-usia muda ini yang melakukan itu. Nah, di samping itu juga saya melihat Pati dan mungkin secara menyeluruh ya, penegakan hukum kita itu udah loyo banget. Kita ini, saya kan praktisi, pagi juga praktisi, juga saya sebagai akademisi, melihat bahwa ketika di mana saja penegakan hukum itu tidak tegas, maka ketika itu kejahatan akan bermunculan. Itu ciri khas. Di mana penegakan hukum amburadul, di situ bertaburan kejahatan. Nah, kalau mau melakukan idealnya bahwa Pati ini harus ditertibkan, ya pertama tindakan preventif tadi, pihak kepolisian bekerja sama dengan tokoh masyarakat, melakukan satu analisis di mana potensi-potensi yang bisa membuat kejahatan-kejahatan. Ya menurut saya di usia-usia muda ini, usia 15 sampai ke 30 ini di sini. Nah, sehingga pendekatannya jangan lagi pendekatan kalau Babin saya turun ke bawah, kelompok-kelompok dari itu hubungi orang-orang tua, itu nggak nyantol, harus masuk itu. Sehingga begitu ada keributan sedikit, itu sudah bisa dicegah. Yang kedua, memang kita berharap Pati ini ada penegakan hukum yang jelas. Karena ketika kita tidak menegakkan hukum dengan benar, orang bilang, paling juga nggak ada apa-apa. Dan itu yang terjadi. Kenapa membabi buta di sini? Sudah potensi masyarakatnya keras, penegakan hukumnya loyo, ya terjadilah. Ibarat rumah itu seharusnya ditutup, ini sudah kebuka, memungkinkan orang untuk wira-wira di dalam. Nah, pintu untuk melakukan pencegahan tersebut adalah para penegak hukum ini. Ya, terutama di pundak kepolisian. Nah, saya melihat bahwa kegagalan kita di saat ini adalah
ketika penegakan hukum tidak dilakukan secara serius. Ada banyak kejahatan-kejahatan itu tidak terproses dengan baik. Kalau itu dilakukan, saya yakin ya dunia Eropa juga begitu dulu. Tapi karena begitu mereka melakukan kejahatan, tak diambil. Ada ketegasan-ketegasan. Sehingga orang yang melakukan kejahatan berpikir. Tuh. Apalagi sekarang kan sudah menjadi rahasia umum bahwa hukum kan bisa dibeli. Ya, zaman saya waktu saya di NGO, saya itu sering kasih stiker ke pagi dulu di Polres. Hukum dagang memang ada, tapi memperdagang hukum adalah kejahatan. Dan itu fakta itu sekarang. Hukum itu jadi bahan dagangan, Pak. Iya. Itu. Menarik sekali kalau kita obrol ini ya. Ya, jadi memang ini kondisi hari ini kita mencoba untuk bukannya kita menyerang atau menjudge salah satu budaya. Kita sedang mencari solusi, kita mencari ini harus bagaimana. Ini PR. Jalan terbaiknya. Nah, jalan terbaiknya. Tadi Bang Hulu sudah banyak sekali mencoba untuk menceritakan dengan pengalaman dan kondisi keluarga Pak Ki sendiri. Mungkin. Nah, kalau dari Pak Ki sendiri sebagai pernah menjadi pelaku di dalam sebuah institusi yang apalagi memang jagonya beliau ini sekarang jadi praktisi. Pak Ki melihat kondisi kayak gini, tadi sepakat nggak sih dengan Bang Hulu ketika memang hari ini kelihatannya penegakan hukum bisa dikatakan nyun sewu lemah kan gitu. Sehingga masyarakat sekarang modelnya sing penting paling piro toh selesai, mungkin kayak gitu. Kita kan hanya menduga-duga. Nah, kalau Pak Ki sendiri gimana menanggapinya, mensikapinya? Baik Mas, saya sepakat aja dengan apa yang disampaikan Bang Gulo tadi. Ya memang aparat penegak hukum itu harus serius dalam hal melaksanakan tupoksinya, terutama petugas-petugas yang diterjunkan ke masyarakat. Dalam hal ini Babin Kamtibmas, di desa itu ada Babin Kamtibmas dan ada Babinsa. Namun demikian, dua petugas ini yang seharusnya memberikan solusi preventif dan preemptif itu kayaknya tidak sejalan tadi seperti yang disampaikan Bang Gulo tadi, bahwa justru yang ditugaskan ke desa-desa itu memang nggak ada kemampuan untuk konseling, tidak ada kemampuan untuk edukasi. Jadi datang, ngopi, ke warung, kumpul-kumpul, ngomong-ngomong, pulang. Nah, kalau itu terjadi, ya inilah seperti 6 permasalahan ini akan selalu muncul. Apalagi ditambah kalau represifnya itu di jalan. Ya, tadi preventif, pencegahannya, kemudian penindakannya di jalan, ditambah lagi itu. Nah, itu akan memunculkan hal-hal peristiwa-peristiwa yang semacam ini. Itu. Ya, ini kalau menurut Pak Ki, apa yang sebenarnya harus dilakukan ini, Pak? Kalau dulu itu ya, saya membangun keamanan itu di desa. Saya pernah melaksanakan mengumpulkan masyarakat desa itu masing-masing 5. Ya, saya jadikan semacam keamanan di desanya sendiri. Kalau nanti muncul permasalahan-permasalahan di keamanan, di ketertiban masyarakat desanya, itu pertama dia yang menyelesaikan. Itu bahkan tingkat kecamatan. Dulu saya pernah membangun itu sebuah LSM itu forum komunikasi masyarakat di Desa Sukolilo tahun 2000-an ya itu saya bangun. Itu pernah hilang sama sekali. Di sana tidak ada peristiwa-peristiwa semacam itu. Sebelumnya, hampir semacam ini. Hampir tidak ada cara. Nanti ganti desa, ganti lagi. Ya semacam itu. Sama itu. Namun demikian, setelah saya lakukan membangun masyarakat untuk masyarakat sendiri, kita jadikan polisinya di sana, itu agak reda. Itu yang saya pernah laksanakan, Mas. Nek Pak Pri, Pak Pri gimana? Kalau tadi masukan dari Pak? Ya. Dari Pak Ki. Jadi ada. Ya, jadi
menarik sekali ketika kita membicarakan soal keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Pati. Tadi Bang Gule sudah menyampaikan bahwa penegak hukum ini harus benar-benar menegakkan sesuai dengan tupoksinya. Kemudian Pak Ki juga menyampaikan bahwa perlu ada edukasi di masyarakat terkait dengan hal-hal yang mungkin melanggar hukum. Betul. Nah, yang perlu tadi diulas lagi ini kan yang melakukan Edukasi itu ya supaya hal yang mau berbuat tapi tidak jadi berbuat. Nah, itu. Jadi kalau ini ada edukasi sebelumnya, oh nanti kalau menyelesaikan perkara ini harusnya begini dan sebagainya, ada yang menyampaikan di situ nggak terjadi tuh. Kan gitu. Seperti itu. Jadi itu Om Endi seperti yang disampaikan Bang Gula bahwa ada APH yang harus menegakkan benar-benar menegakkan peraturan terkait dengan hal-hal yang melanggar sehingga itu tidak akan terjadi di kemudian hari. Nah ini yang perlu disampaikan Bang Gule lagi, Bang Gule ini rata-rata yang melakukan itu masih antara umur yang Bang Gule sampaikan tadi. Ya. Apakah pengaruhnya, Bang Gule ini, pengaruhnya dari usia itu apa yang terkait dengan kriminalitas itu? Jadi kalau ini bukan ilmu kita ya, kita hanya niru-niru ilmu orang psikolog. Jadi orang yang masih umur 15-an sampai ke 30 itu adrenalin emosinya itu tinggi. Apalagi kalau memang karakter masyarakatnya sudah terbang seperti itu. Ya, jadi satu sisi itu memang karakternya, bawaannya, kan dari sisi kriminologi itu kalau dari sisi teori itu penjahat itu juga ada bawaan sejak lahir. Ya, itu juga ada aspek. Jadi kejahatan itu di dalam pribadi orang itu sudah ada bibit. Juga dipengaruhi oleh. Jadi beberapa faktor yang membuat orang menjadi jahat itu pertama satu memang bawaannya. Kalau sudah ada bawaannya didukung dengan lingkungan yang tidak disiplin tadi, penegakan hukum yang tidak benar, masyarakatnya misalnya ekonominya rendah, pekerjaan tidak ada, nah itu akan menyuburkan satu kejahatan. Nah, kejahatan itu memang tidak bisa diselesaikan secara parsial, harus secara komprehensif. Tetapi kunci utama sebenarnya ada di tangan keamanan. Ada di tangan keamanan. Jadi memang betul itu ada peran misalnya dinas sosial, dinas pendidikan, macam-macam. Tetapi ketika penegakan hukum itu benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu, proses itu akan menjadi pelajaran bagi si bibit penjahat tadi, apa memang orangnya sudah ada potensi-potensi untuk melakukan kekerasan, itu berhenti. Misalnya itu terjadi waktu 2000, kalau nggak salah 2003 atau 2004, ketika terjadi di Sukolilo pembakaran rumah antar warga. Yang kasusnya Buatan. Ya, salah satu dulu pengacaranya kalau tidak salah. Dan hakim itu tegas banget. Itu hukumannya ada yang 10 tahun, ada 9 tahun, ada yang kalau saya tidak masalah. Tahu nggak setelah kejadian itu, sekian tahun kemudian di daerah Sukolilo diem. Nah, sekarang ada beberapa gejala-gejala perkelahian, macam-macam yang terjadi di Sukolilo itu dan beberapa daerah. Itu pengamatan saya tidak ada ketegasan. Misalnya ada kasusnya yang diambil satu, yang lain dibiarkan. Itulah yang orang memandang bahwa walaupun tidak terjadi ya, orang memandang loh pelakunya tadi ada 5, kok yang diproses cuma 2, yang satu kemana? Itu yang di luar bilang beres itu. Nah ini kan menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat, ada apa dengan penegak hukum. Nah ketika ada penegakan hukum yang loyo atau penegak hukum yang separuh hati atau penegak hukum yang pilih-pilih, maka potensi kejahatan tadi yang sudah ada dalam terbangun dalam dirinya sejak lahir, ada budaya oke, penegakan hukumnya oke, ya suburlah kejahatan-kejahatan seperti itu. Jadi ini bukan akhir dari kejadian di Pati. Kalau penegak hukum tidak akan serius, langkah preventif tadi yaitu adalah pendekatan di masing-masing desa. Sekarang kan sudah ada. Di Jawa ini kan sudah ada yang namanya Karang Taruna. Dan Karang Taruna ini kan isinya pemuda-pemuda itu yang potensial melakukan berbagai kriminal. Nah, kalau itu masuk pihak keamanan situ, termasuk kepolisian,
dan membangun komunikasi, pendidikan tadi yang dikatakan oleh Pak Gi. Kemudian juga kalau terjadi apa-apa tegas, pasti hukum akan dihargai itu. Sampai gitu. Ya, menarik itu. Jadi justru malah kata kunci yang mungkin digarisbawahi memang di penegakan hukum. Penegakan hukum. Penegakan hukum yang mungkin kita sepakat ketika itu terjadi kasus pembunuhan atau apa, ya memang harus dimaksimalkan betul itu untuk hukumannya biar mereka jerah. Memang dulu saya masih jadi wartawan lah dulu. Kasus di Sukolilo itu hampir setiap tahun tuh Iya. menjelang Lebaran ya. dangdutan, Ya. terus Mengulang ya. Itu menjadi sebuah rutinitas kan. Iya. Jadi ya, sebuah rutinitas dan akhirnya memang sempat menghilang cukup lama. Ya, itu saya lihat itu, kan saya mengamati, kan saya sering ke Sukolilo tuh, karena kita kan sejak waktu saya di NGO kan saya banyak dekat dengan masyarakat. Itu hampir 8 tahun, 9 tahun itu nggak ada kejadian apa-apa loh di sana. Sejak diputus itu, polisi tangkap semua itu. Setelah saya bentuk komunikasi dari pemuda-pemuda, jadi setiap desa di Sukolilo ada 19 desa kayaknya salah ya. Tiap desa itu minimal 5 dari desa setempat, terutama kalau bisa yang mempunyai pengaruh di situ, ya, yang mempunyai pengaruh di situ, iya, yang mempunyai pengaruh geng yang di situ, saya ambil 5, saya berikan arahan tiap 1 bulan sekali ya, tiap 1 bulan sekali. Jadi kalau dulu kan belum ada Babin Kamtibmas ya, jadi kita yang turun memberikan pencerahan kepada masyarakat supaya masyarakat itu sebenarnya yang dilakukan itu salah. Kemudian yang benar itu harusnya begini. Memang masyarakat itu sekarang kan belum tahu. Didorong, apalagi dipengaruhi oleh penegakan hukum yang seperti tadi disampaikan Bang Gulo, bahwa penegakan hukum ini kurang apa ya kita, kurang serius gitu ya, kurang greget itu, sehingga masyarakat akan wah, Ya, akhirnya masyarakatnya greget-greget. nah gitu, gitu kan, kayak gitu kan. Iya. Memang saya kemarin sempat berpikiran, saya beberapa kali lihat di medsos memang yang disampaikan oleh Bang Gulo tadi juga memang jadi mosok gol cuma 3, terus hari ini tadi malam 4. Masih ada yang masalahnya ngomong, mosok gol cuma 4, padahal di situ di video ini ya kasus Sumber Soko ya, yang di video itu banyak, ada yang mukul, ada yang ini, ada yang lindes sudah ketemu, ini yang mukul kelihatannya belum ketemu, yang mukul pakai batu itu belum ketemu, nggak tahu orang yang mana, dan ternyata usianya malah aneh, ada yang usia tua juga ya Pak, ada usia sekitar 51 kalau nggak salah itu. Jadi ikut berperan di situ. Dan yang terakhir itu yang keempat itu masih itu bukan orang Sumber Soko. Ini yang aneh lagi, artinya jeda waktu yang lumayan lama itu, nggak tahu apakah mereka saat itu pas main di desa Sumber Soko, tapi yang jelas yang keempat ini bukan orang sana Bang. Bukan orang Sumber Soko, tapi orang desa lain. Tapi masih di itu. Nggak tahu Sumber Soko sama Tompe Gunung itu dekat ya. Itu Orang Tompe Gunung itu yang terakhir tuh. Dia mukul, tapi mukul yang hari ini dirawat di rumah sakit. Bukan yang membunuh itu kan. Jadi itu artinya ternyata dalam proses itu cukup panjang dan ternyata tidak hanya orang Sumber Soko sendiri, akhirnya ada dari desa yang lain muncul di sana mungkin karena dengar akhirnya mereka muncul. Nah, saya tuh sempat kepikiran juga ketika kalau nggak salah dulu itu polisi punya program yang namanya polisi RT ya Pak. Iya. Nggak tahu itu apakah itu sudah berjalan atau belum. Memang sebenarnya kita RW Mas. Kalau RT itu belum menjangkau. Ya. Polisi RW. Tapi sudah ada ya kan polisi. 2 orang kalau nggak salah itu. Iya. 2 orang per RW. Saya tuh kepikiran cuma gini, seandainya mungkin kalau itu bisa maksimal, mungkin kejadiannya nggak kayak gitu. Ya, cuman kalau personel yang ditugaskan itu tidak punya integritas, ya sama saja, akan sama saja Mas Ben gitu. Kalau sekedar formalitas itu saja. tidak akan terjadi. Kalau misalnya Tidak ada pokoknya kemampuan kita apa-apa. taruh di sana 2. Caranya gimana kalau misalnya 2 orang lalu kemudian rumahnya jauh, lalu kemudian pulang, sekedar absen aja lalu kemudian pulang. Ini kan yang saya katakan tadi perlu analisis di mana potensi kejahatan itu terjadi. Menurut saya di umur 15 tadi ke 30. Nah, itu kan ada di wilayah Karang Taruna itu. Kenapa tidak masuk di situ? Ada pergaulan yang intensif, pendidikan yang intensif, pembenahan yang intensif di situ.
Itu potensi yang sangat besar itu. Jangan bilang aku mau keliling dulu, keliling 2 orang 1 RT piye. Nah, itu kan simbolitas. Karena itu maka perlu dilakukan perubahan strategi dalam pengamanan. Tapi satu hal yang harus dicatat, sepanjang penegakan hukum tidak dilakukan secara serius, sepanjang itu akan membludak dan akan subur kejahatan di Pati. Ya, catatlah. Kita sampaikan kepada Pak Kapolres, ini dicatat, sepanjang tidak serius, ini akan terjadi membludak kejahatan, karena akan subur dia. Itu yang saya bilang tadi, faktor gen ada, lingkungan ada, penegakan tidak, itu akan subur. Itu. Karena itu ya kita berharap ada keseriusan dari pihak keamanan itu. Tadi kita bicara sempat ke polisi RB, Pak. Iya. Polisi RB. Jadi, ini apalagi di tahun ini kita juga ada tahun politik. Kemarin baru selesai pileg, hari ini kita udah persiapan pilgub sama pilkada kan itu. Kira-kira ada sambung-sambungnya nggak, Pak? Karena kan dia, kita tahulah hari ini Bapak baru mau didorong-dorong untuk nyalon. Beliau sudah mau purna, tiba-tiba kok kemarin kan promosinya kan dipegang beliau Jawa Tengah aman. Tiba-tiba hari ini ada penutupan. Kalau dari Pak G sendiri mensikapinya itu ada nggak sampai ke jauh ke sana itu, Pak? Kalau melihat kualitas kasus yang muncul, itu kalau dihubungkan ke politik kayaknya hampir nggak ada ya. Hampir nggak ada, teman-teman. Cuman ya menjelang hari-hari politik seperti ini, pilpres kemarin, menjelang pilgub, pilbub, ini pilkada ini sering juga ada hubungannya dengan itu. Kalau gitu diseret-seret ya? Iya, kalau itu diseret-seret. Bisa juga diseret-seret itu ya. Itu. Ya. Kalau Bang Gule melihat ini ya Bang, sebenarnya kasus dari pembunuhan Joni di Gedung Winong Sukolilo, perampokan emas. Sebenarnya kalau kita lihat itu kan ada yang pembunuhan karena cinta, perampokan itu mungkin karena ke masalah ekonomi, terus pengeroyokan karena emosi, ada juga tawuran karena tadi yang disampaikan karena keakuannya pengen jadi jagoan gitu. Terakhir adalah pencurian motor. Ini sebenarnya apa sih selain kriminalitas atau apa namanya ya penegakan aparat hukum, penegakan hukum yang memang mungkin kita bisa sedikit mengatakan kurang tegas atau kurang gregetnya itu, terus akhirnya muncul ini, atau bagaimana Pak? Ada habis pagi. Ya, jadi ini kan perkara ini tidak hanya 6 ya. Ya. Saya katakan tadi bahwa tipologi masyarakat Pati itu kan keras. Ya, dibanding karena apa, gara-gara pesisir itu juga ya Bang? Ya, itu bawaan. Menurut saya bawaan, bukan soal pesisirnya. Bawaan itu menurut saya bawaan. Walaupun tidak semua ya. Jadi masyarakat di seluruh Indonesia jangan dianggap bahwa orang Pati itu jahat-jahat semua. Itu hanya sebagian aja ya. Jangan sampai orang luar takut masuk ke Pati. Masih banyak orang baik gitu. Cuman masalahnya sekarang itu orang baik itu kalau juga tidak dijaga itu jadi maling. Jadi malaikat itu kalau tidak ada kontrol itu pasti akan melakukan penyelewengan. Nah itu yang saya katakan tadi, kontrolnya itu penegak hukum itu. Coba bayangkan di barat itu, Mas Hendy, saya kan dulu pernah sesekali jalan-jalan keluar. Kita setel musik terlalu keras, itu ditelepon oleh pemilik tetangga, itu udah langsung polisi ambil. Tegas sekali mereka. Sehingga orang sangat disiplin. Pesan itu memberikan kepada masyarakat bahwa Anda harus tertib dan disiplin. Nah kita di sini, di depan penegak hukum aja kita nyolong, itu baru diproses 5 tahun kemudian. Itu pun kalau didorong-dorong. Jadi faktor criminal hand itu sebenarnya ada di tangan aparat. Ketika aparat tidak serius melakukan penegak hukum, ketika itu kejahatan, itu harus dicatat. Dan itu pesan kita kepada penegak hukum, baik Kapolres, Kajari maupun pengadilan itu, agar ini diseriusin. Ini wilayah Pati yang punya ciri khas tipologi yang berbeda dengan daerah lain. Bayangkan aja kayak di apa kemarin di Margoyoso itu. Ya, polisi dipukul dan bangga mereka.
Ini menunjukkan bahwa mereka sudah nggak menghargai aparat penegak hukum itu. Yang seharusnya menjadi contoh, ditakuti, disegani, ini enggak, malah ketawa. Coba. Ini ada apa masalahnya? Terus pertanyaannya, Pak Keamanan, Pak Kapolres, kerjanya apa selama ini, Pak? Jangan-jangan ada kerjaan lain. Ya bolehlah, misalnya keliling-keliling, misalnya ya karena ini musim politik, kita kan sudah tahu lah itu kan. Tapi perhatiannya harus difokuskan di sini juga dah. Ya bahwa ada, saya lihat memang, bayangkan aja sekarang itu, saya secara pribadi sebagai warga negara yang kritis, saya bilang ide apa-apaan nih, semua tiba-tiba ada gambar Pak Kapolda, hampir semeter ada, tiba-tiba ada apa kok selama ini nggak ada. Pesannya lagi adalah hati-hati mengendarai kendaraan. Loh nggak usah kasih pesan itu, orang sudah hati-hati Pak. Ini pesan-pesan yang gombal-gombalistik aja itu. Menurut saya ubahlah budaya itu. Lakukan yang terbaik pada masyarakat, yakinlah siapapun pemimpin akan dicintai rakyat. Jadi masyarakat ini sekarang nggak bisa dibodohin, udah pinter. Dan kepintaran itu menurut saya, ya kalau tidak dikelola bisa jadi kejahatan itu. Tuh. Jadi itu khusus untuk Pati lah. Diperbaikilah Pati ini milik kita Pati ini. Saya orang Sumatera Utara tapi saya sudah lahir, anak saya lahir, merasa bahwa Pati ini milik saya. Ya. Harusnya orang Pati lebih mencintai lagi kayak Bangulu aja yang bukan orang Pati, sangat mencintai Pati kan gitu. Kalau Pak Gi sendiri gimana Pak Gi melihat tadi? Margo Yoso yang berani melakukan pemukulan terhadap aparat keamanan itu kan ya seperti apa yang disampaikan Bang Gula tadi ya, memang aparat keamanan itu cenderung menunggu peristiwa terjadi dulu. Sebenarnya aparat keamanan itu memiliki tugas preventif, itu Harkamtibmas ya. Harkamtibmas itu namanya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi masyarakat, kenapa masyarakat, apa yang disebut masyarakat tidak tertib itu apa sekarang? Manakala masyarakat itu tidak mentaati ke dalam aturan-aturan ketentuan, itu disebut masyarakat yang tidak tertib. Kadang-kadang aparat polisi itu ragu datang ke situ, harus menunggu ada kejadian dulu. Kalau sudah meledak nanti kejadian, baru itu penegakan hukumnya. Penegakan hukum itu aja, kadang-kadang ragu-ragu. Kadang-kadang rekan-rekan APH itu terhalang oleh nanti ada ini perkap lah, melaksanakan perkap lah, ada nanti propam lah, dan lain sebagainya. Itu yang tidak menjadikan penanganan itu secara maksimal. Kalau dulu kan enggak Mas, begitu ada kejadian, kita analisa, kita langsung penindakan. Kalau sekarang enggak, ada kejadian, dilaporkan, dianalisa dulu, dibahas dulu, lama. Nah, pelaku sudah pergi dulu, semacam ini kan, kejadian di Sukokulon ini kan, kejadian ini, berapa pelakunya, berapa yang ditangkap, nah, kan? Dari kita melihat apa itu namanya medsos yang videonya yang kemana-mana itu aja. Wah itu banyak lah Mas, itu mah yang mestinya harus menjadi tersangka. Betul. Tapi sekarang berapa yang menjadi tersangka? Nah, kan itu. Itu pun kelihatannya yang kelihatannya kalau di video itu kejem-kejem belum bertangkap tuh. Nah itu keraguan aparat keamanan, jangan-jangan nanti saya nangkap salah. Nah itu sebenarnya kan tidak begitu. Toh nangkap salah bisa dilepaskan kok, dan sah, itu undang-undangnya mengatur begitu. Nah, polisi punya kekuasaan untuk ke sana gitu sebenarnya. Kewenangan bukan kekuasaan ya, kewenangan untuk ke sana. Ya, memang gimana ya kalau kita melihat ini sebenarnya betul yang disampaikan Pak Kim maupun Bang Gula ini di Pati. Tapi kasus ini mungkin bisa terjadi dimanapun. Ya itulah. Di luar juga ada. Cuman karena di Pati boom, akhirnya kita yang jadi kambing hitam. Jadi seolah-olah orang Pati yang berbuat sekejam itu. Padahal mungkin di daerah lain juga ada kasus-kasus semacam itu. Cuma memang posisinya tidak sama. Bang Pri, Om Pri, mungkin ada yang mau ini? Iya, tadi ada beberapa faktor yang bisa memunculkan tindak kriminalitas tadi seperti disampaikan Bang Gula. Tadi ada beberapa faktor. Mungkin
ada faktor lain Bang Gula yang memang memicu hal itu selain yang jenengan sampaikan tadi, mungkin faktor eksternalnya mungkin itu kan selain bawaan lingkungan dan apa tadi mungkin SDM-nya, mungkin ada faktor lain Bang. Ya tentu saja faktornya soal ekonomi pasti itu. Jadi orang gak ada kerjaan itu pasti pikirannya kemana-mana. Ya kan, mutek kepalanya kan. Nah itu Pati ini kan banyak pengangguran. Perusahaan-perusahaan kan sedikit. Coba kita bandingkan dengan Kudus. Kudus, masyarakat Kudus itu karena banyak perusahaan, banyak yang tertampung masyarakatnya yang kerja. Dan sehingga kalau kita lihat misalnya malam minggu di Kudus itu lebih sepi dibanding dengan Pati. Pati itu di berbagai tempat kecamatan kalau malam minggu itu membludak. Itu menunjukkan bahwa memang banyak pengangguran di Pati ini. Bukan karena mereka punya duit ya Pak? Bukan karena banyak duit. Itu karena pengangguran. Dan pengangguran itulah yang juga menjadi potensial. Karena itu pemerintah daerah sebaiknya berpikir ke arah sana, termasuk anggota DPR untuk membuka lapangan pekerjaan. Ya, misalnya ada pabrik sepatu sekarang kan di itu kan. Nah, sebisa mungkin itu ada negosiasi dengan pihak investor agar masyarakat Pati yang diutamakan menjadi pekerja di situ untuk mengurangi kriminalitas. Dulu juga ada di Teranggil itu kan di mana itu juga mau didirikan tapi ditolak oleh masyarakat. Karena masyarakat ini belum sudah curiga dengan pemerintah. Ya, jajaran eksekutif dicurigai. Wah, paling kamu dapat itu. Jadi negara ini, pejabat sekarang ini itu penuh kecurigaan karena memang faktanya terus mereka lakukan. Bukan contoh yang baik yang dikasih contoh, tapi contoh buruk di depan kita. Bayangkan aja di depan kita itu. Kan sudah tahu sekarang ini, misalnya di desa misalnya ada proyek. Itu nggak mungkin semua itu akan bersih 100%. Itu paling banter ya 70-60% ya. Semua orang paham itu bukan rahasia lagi, itu pengetahuan umum. Jadi orang paham bahwa birokrasi ini, negara ini dibiayai mereka, para pejabat ini dibiayai dari pajak masyarakat. Tapi diselewengkan dengan berbagai macam kejahatan-kejahatan. Jadi masyarakat bilang, oh kamu sudah melakukan, oh harusnya kamu contoh, aku lakukan aja lah itu. Jadi barbar semua itu. Nah, mulai dari pusat sampai ke daerah menurut saya udah rusak. Kita ini udah rusak. Ya, saya dengar komentar Pak Mahfud kemarin itu, saya tidak pro dengan Pak Mahfud ya, saya melihat dia dari sisi kajian akademis bahwa negara ini udah rusak, tinggal nunggu bubar aja negara ini. Kalau ini diteruskan para birokrasi, penegak hukum, ya petinggi-petinggi negara ini tidak mengubah, ini tinggal menunggu aja bubar kita, karena masing-masing nanti merasa ini negara ini bukan milik kita. Dari slogan-slogan Pancasila itu jadi pelecehan aja itu. Karena orang bilang, lu bilang Pancasila tapi perilakumu lebih jahat daripada yang tidak mengenal Pancasila itu. Kira-kira gitu menurut saya itu. Kalau Pak Ki gimana Pak Ki? Kalau mendeteksi dari salah satu pelaku yang muncul di medsos itu ya, saya kira yang mempengaruhi itu apa itu namanya, Pati itu karakternya itu ingin muncul. Seperti yang muncul itu yang ingin tenar kan itu, jangan masuk Pati, kan itu kan. Nah itu kan ada muncul macam lah. Itu salah satu hal yang mempengaruhi selain apa yang disampaikan Bang Gulo tadi. Selain yang disampaikan itu Bang Gulo tadi, memang benar. Mengutip apa yang disampaikan Bang Gulo ini di Pati itu tuh memang baru beberapa perusahaan ya yang masuk kita. Cuman kadang-kadang kalau yang mau masuk ada investor itu masyarakat yang tidak menerima. Contoh ini di selatan kan pernah ada pabrik semen yang akan dibangun di situ. Masyarakat menolak, kan gitu kan? Nah gitu. Ya menolaknya itu karena apa? Mereka sudah antipati dengan pemerintah. Alang-alang kamu dapat itu, kamu jadikan sasaran itu. Dikiranya itu. Jadi pemerintah sekarang itu sudah nggak bisa menjadi contoh, nggak bisa digugu. Jadi ya itu pelecehan-pelecehan itu dengan cara itu. Sana lakukan yang kamu lakukan, kami lakukan yang bisa kamu lakukan. Itu. Ya, Pak Ki, Bang Gulo, terus ini harus bagaimana? Kita melihat dengan situasi semacam ini, kita nggak mungkin ya hanya duduk diam tanpa berbuat sesuatu kan itu. Artinya dari pihak aparat hukum harus bagaimana, terus dari tokoh agamanya sendiri, dari tokoh masyarakatnya, dari pemerintah kabupaten sendiri harus bagaimana, karena ini
kita melihat situasi semacam ini kalau kita biarkan ya nggak akan selesai. Sementara di luar itu banyak orang yang selalu membuli. Hari ini kita masih dibuli Pati. Dan memang kasus yang paling besar adalah di Sumber Sopo itu, sehingga ini menjadi PR bersama kita untuk bagaimana ini ke depan apa yang harus diperbuat. Mungkin Bang Huda atau Pak dulu. Kalau saya begini Mas, jadi kita utamakan edukasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat itu tahu bahwa kalau melakukan kalau terjadi muncul hal semacam ini, itu kriminalitas, sebenarnya tidak main hakim sendiri. Harus diserahkan kepada aparat hukum. Nah, selama ini mereka tahu apa enggak? Kan enggak. Karena ya tadi mungkin kurang maksimalnya penanganan sehingga dia muncullah pengadilan jalan ya semacam itu. Sehingga utamanya itu harus ada konseling kepada masyarakat itu. Ya, kalau Bang Hulu sendiri, Bang? Kalau saya gini, satu program yang harus dilakukan, ada pertobatan nasional. Para pejabat negara bertobatlah, jadilah contoh, agar masyarakat itu meniru contoh itu. Tidak ada contoh sekarang ini, udah rusak. Saking rusaknya itu, saya kadang-kadang tinggal keajaiban Tuhan aja kalau berubah Indonesia ini. Coba kita lihat aja, kita sadari sekarang kemana kita rusak, ke situ rusak, ke situ rusak, ke situ rusak. Yang kita andalkan itu menjadi contoh terlalu rusak juga. Di depan baik, di belakang main itu. Coba di mana sekarang? Coba tak tanya sama Mas Herdi. Di mana lembaga yang bisa kita jadikan contoh sekarang ini? Coba hampir nggak ada. Makanya saya bilang kalau dilakukan perubahan ada pertobatan nasional, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah. Dan kalau tidak terjadi pertobatan, ya tidak, tinggal keajaiban alam semesta aja. Mau kapan kita berubah? Ya kita pasrah aja kepada yang kuasa aja. Karena mau apa? Kita mau apa sekarang? Saya secara pribadi udah pesimis. Kita mau melakukan sesuatu, di sana juga rusak, di situ juga rusak, sini rusak, rusak semua. Udah rusak semua kita ini. Jadi tinggal menunggu kapan kita pensiun ini. Cuman dimulai dari mana itu? Dimulai dari mana coba? Ya, udah dimulai dari atas sama dari bawah? Nah, karena itu maka saya meminta kalau dilakukan perubahan, pertobatan dimulai dari para petinggi negara ya. Ubah. Karena masyarakat kita itu berpikir visual, bukan abstrak. Dia lihat contoh dulu, kalau udah lihat dia lakukan. You ngajarin dia bola balik, nggak dengar dia itu. Tapi kasih contoh. Mulai dari level kepresidenan, kementerian sampai kepada bupati dan kepala desa di bawah. Harus ada contoh. Kalau tidak, rusak. Jadi perubahannya di situ. Jangan harapkan masyarakat berubah dulu. Udah rusak, ubah dulu yang beri contoh. Yang jadi contoh, ubah dulu. Para pemberi contoh ini yang harus mengubah diri dulu tuh. Ya, ini menjadi PR, memang PR bukan hanya PR masyarakat, tapi memang ini juga menjadi PR utama bagi pemerintah, pemangku kebijakan, pemangku dari APH sendiri untuk bagaimana bisa benar-benar menjadi contoh. Kita mulai dulu dari pimpinan. Ketika pemimpin ini menjadi contoh yang baik, kemungkinan masyarakat akan mengikuti ya. Ya nggak usah kasih kuliah dia, kasih aja pedoman aja. Ini contoh, dilakukan itu nanti. Karena ewo dia, kalau pemimpinnya sudah kasih contoh yang baik, masyarakatnya agak nakal, pasti ewo dia. Dan orang lain mengatakan ya kok beda sendiri kamu. Gitu. Om Edi ada tambahan? Ya, jadi tambah sedikit, Om Edi. Jadi timbulnya berbagai permasalahan yang terkait dengan pelanggaran hukum yang kriminalitas tadi, kan disampaikan bapak-bapak tadi bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi itu. Paling enggak ini ada beberapa institusi lembaga yang terkait dengan hal ini harus saling menyatu, harus saling mendukung. Harus saling mendukung program-program yang terkait dengan... Bukan mendukung merusak loh, mendukung memberi contoh. Memberi Karena contoh. yang terjadi sekarang saling mendukung merusak. Iya. Saling mendukung. Enggak tahu, Mas Pri tahu enggak? Kalau saya setiap hari saya lihat saling mendukung untuk merusak. Iya, itu fakta itu. Ya. Kalau ada yang bantah, saya boleh aja didiskusi. Ini saling mendukung untuk memperbaiki. Nah, itu diubah. Jadi yang selama ini saling mendukung untuk merusak, sekarang kita ubah saling mendukung untuk mengubah memperbaiki itu. Ya, Itu. seperti itu, Om Edi. Saling memperbaiki. Iya, dalam konteks ini saya sempat kemarin menjadi pertanyaan kan saya. Jadi ketika terjadi kasus yang 6, kita rangkum yang 6 ini sampai kita sempat berpikiran yang menjadi topik kita malam hari ya. Benarkah memang Padi ini akan menjadi darurat kriminal ketika ini dibiarkan? Kan gitu. Sepakat nggak kira-kira Pak Ki sama Pak Bang Hulu? Kalau ini dibiarkan terus?
Kalau dalam ilmu kepolisian itu tidak ada darurat kriminal ya. Ada darurat bahasa kriminal. awam ini. Ini bahasa awam ini gitu. bahasa orang yang nggak tahu ya. Karena selama ini terjadi kriminal ya masih aja bisa di handle sama petugas keamanan ya sekarang. Kecuali kalau betul-betul chaos, nah itu darurat itu. Yang darurat itu sekarang itu kalau Mas Henry membaca fakta seperti ini kan sebenarnya darurat kriminal kecil itu. Itu darurat kriminal kecil, yang kecil itu seakan-akan kita itu terpaku dengan 6 kasus itu. Yang paling darurat kriminalitas itu adalah yang dilakukan oleh para pejabat. Korupsi di mana-mana coba. Itu darurat kriminalitas yang paling, itu serious crime itu. Di dalam teori itu serious crime. Jangan dianggap itu kan masyarakat itu kecil itu Pak dibanding dengan efek yang dilakukan oleh para pejabat yang tiap hari korupsi itu. Kejahatan kriminal yang paling bahaya di Indonesia sekarang ini adalah korupsi. Dan itulah yang membuat orang stres melihat itu semua. Jadi ada yang melakukan main hakim sendiri, dia lihat aku nggak dapat bagian, kok kamu semua yang dapat. Nah, itu salah satu itu. Itu efek kecil itu. Jadi kalau kita bilang darurat kriminalitas, iya sampai sekarang makin, yaitu dalam kasus apa? Korupsi. Ya jabatan dijual, masuk macam-macam itu semua itu. Proyek dijadikan mainan semua. Jadi darurat kriminalitas itu bukan darurat ini, tapi itu. Darurat yang paling besar adalah korupsi yang sangat sumber merongrong kehidupan kita. Dan itu adalah efeknya salah satu itu, lapangan kerjaan nggak ada. Jadi itu yang saya bilang, pertobatan nasional dimulai dengan para pemimpin negara ini. Mulai dari tingkat kepresidenan sampai ke level bawah. Ya. Kalau itu sudah ada contoh, yakinlah akan berubah. Penegakan hukum itu akan ringan langkahnya, manakala itu dilakukan perubahan, pertobatan nasional. Hai para pejabat, bertobatlah. Iya, terima kasih Bang Gule, Pak Gi, Omri, ada tambahan? Saya kira cukup. Cukup, Ya. Oke. Malam hari ini, ya semakin malam akan semakin gayeng atau semakin ini ya, informasi yang kita gali banyak sekali dan memang kita sepakat kalau memang ini harus ada season kedua. Ya, ada lanjutannya. Season keduanya ya memang mau nggak mau yang berkepentingan apa ya kepolisian ya harus atau polisi ini harus dimunculkan karena memang kasusnya ini ya memang sudah ada yang tertangkap tapi katanya yang di kasus Sumber Soko ini kan ternyata nanti yang kasus mobil sendiri akan muncul sendiri. Sehingga kita ya harapan kami dari jajaran kepolisian kita akan mencoba untuk berkomunikasi, kita akan undang di waktu yang lain, semoga kita harapan kita hadir. Gitu ya Bang. Iya. Mungkin lagi Bang Gule juga kita undang lagi kalau bisa kan. Jadi Insya Allah. Dengan kondisi itu kita akan semakin terbuka. Masyarakat minimal wis ada keterbukaan dan harus ada perubahan. Yang penting itu harus ada perubahan yang memang membuat masyarakat ini menjadi percaya. Sehingga dia percaya lagi dan mereka akan percaya dengan APH. Saya kira itu, terima kasih atas kehadirannya Pak Gi, Bang Gule, Omri. Kita sudah ketemu di malam hari ini di sesi program Uturoso Jati Pati khusus untuk kriminal. Benarkah Pati darurat kriminal? Ternyata jawabannya dari beliau berdua, kriminalnya bukan kriminalitas tapi kriminal korupsi. Lebih spesifik lagi. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas pemirsa yang sudah menonton di program ini. Kita akan ketemu lagi di program mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.